Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah wa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi lagi maha terpuji di atas arsy-Nya, yang telah memberikan ketetapan terbaik kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah dan kemudian berada di atas ibadah dan ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di majlis yang disebut dengan majlisuz zikri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjidun min masajidillah. Dan dalam pembahasan yang juga merupakan pembahasan terbaik, yaitu pembahasan tentang Al-Quran, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibnu Affan dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum, sebaik-baiknya kalian, yakni sebaik-baiknya hamba Allah atau manusia di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, mereka-mereka yang belajar Al-Qur'an, mempelajari kitabullah, mempelajari kalamullah, wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka tidak ada kata lain yang lebih baik yang kita ucapkan pada hari ini melainkan kalimat alhamdulillah, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu besar kenikmatan yang diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin kepada kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan memasuki surat di antara surat-surat di juz yang terakhir atau juz Ammah. Itu surat yang kedua jika dari awal juz setelah surat Amma yatasaalun, yaitu suratun Nazi'at. Kita memasuki surah An-Nazi'at.
Di mana kata Imam Ibnu Katsir, wa hiya makkiyah, surat An-Nazi'at ini adalah surat makkiyah. Dan ini bisa kita ketahui dari kandungan atau isi yang ada pada ayat-ayat di dalam surat tersebut, di mana Allah Jalla Jalaluhu berbicara tentang akhirah. Allah berbicara tentang akhirat. Allah berbicara tentang qiyamah, tentang hari kebangkitan. Di mana julla suar, di mana kata para ulama kebanyakan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekkah itu berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Karena memang 13 tahun pertama dari masa kenabian adalah masa tarsikh, masa pengokohan akidah. Karena dakwah Nabi atau fokus dakwah Nabi itu hanya menanamkan akidah yang benar di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mendakwakannya seluas mungkin, mendakwahkan akidah, tauhid dan yang semisalnya seluas mungkin. Bahkan Nabi pun mendakwahkan tauhid kepada golongan jin. Dan ini terjadi di masa-masa Makkiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan iman dan tauhid kepada jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama dengan bersumpah, wan nazi'ati gharqa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa Masruq wa Sa'id bin Jubair. Telah berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, begitu juga dengan Ibnu Abbas ataupun tabi'in Masruq rahimahullah ataupun Sa'id bin Jubair, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala an-nazi'ati gharqa, yakni maknanya adalah al-malaikah. Jadi maksud adalah para malaikat. Yu'nuna hina tanzi'u arwaha bani Adam. Di mana malaikat ini yang dimaksud oleh Allah demi nazi'at, yakni demi para malaikat. Dan Allah berhak bersumpah dengan seluruh makhluk-makhluknya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan nazi'at adalah para malaikat tanzi'u arwaha bani Adam, yang mencabut ruh-ruh anak Adam. Faminhum man ta'khudhu ruhah bi'unfin fatughriqu fi naz'iha wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulah ka'annama hallathu minan nasyat. Di antara mereka ada yang mencabut ruh anak Adam dengan penuh kekerasan dan kekasaran. Mencabutnya dengan cara yang paling kasar. Dan ini dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam hadis kepada ruh anak Adam yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada orang-orang munafik. Bahkan dalam hadis disebutkan mereka akan mengucapkan ya ayyatuhan nafsul khabithah. Ketika mencabut ruh ini, mereka akan mengatakan, wahai ruh jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah dari tubuhmu. Ila sakhatin min rabbiki, kepada kemurkaan Rabbmu, kata para malaikat. Karena memang mereka-mereka yang durhaka adalah makhluk-makhluk Allah yang hanya berhak mendapatkan
murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Di dunia wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan itu akan mereka rasakan di saat mereka dicabut ruhnya oleh para malaikat. Wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulah. Dan ada di antara para malaikat yang kemudian mencabut nyawa anak Adam dengan penuh kemudahan. Bisuhulah, perlahan dan penuh kelembutan, untuk meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh anak Adam tersebut. Karena keluarnya ruh dari tubuh itu menyakitkan. Betul jemaah? Betul jemaah? Ada yang pernah merasakan? Ingin merasakan? Ketika ditanya ingin kan? Ya, tapi kita tidak bisa menghindar. Ya, pasti. Dan Nabi sendiri yang memastikan bahwa keluarnya ruh dari tubuh itu menyakitkan. Nabi mengerang, Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW mengerang kesakitan ketika sakarat. Sehingga ketika seseorang dilihat di saat sakaratnya terlihat seperti kesakitan, ini bukan su'ul khatimah. Karena banyak orang yang menuduh, aduh Masya Allah maut nate nyeri-nyeri acan. Dan kalau nyeri, aduh katingalin nate siga kasiksa, siga nama loba dosa, langsung begitu aja. Sedangkan Nabi mengatakan inna lil mauti la sakarat. Ala, kata Nabi, sungguh kata Nabi, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sakarat itu artinya alam, rasa sakit. Nah, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa, maka akan berlembut-lembut dengan mereka-mereka yang saleh. Mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minhum. Fa kana mahallathu min nasyat. Seperti seseorang yang melepaskan saudaranya yang lain dari kesibukan atau dari rasa letihnya. Jadi justru ketika dicabut seperti orang yang ingin menghilangkan rasa capek hamba tersebut dengan penuh kelembutan, pelan-pelan. Dan kemudian mengatakan kepada dirinya, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, atau dalam hadis yang lain mutmainnah, atau sebagaimana yang disyaratkan dalam ayat dalam Al-Quran Al-Karim, ukhruji, keluarlah dari tubuhmu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dan dicabut dengan penuh kelembutan. Wa huwa qauluhu wan nasyitati nashta. An-nazi'at, ya, kata Imam Ibnu Katsir, adalah malaikat-malaikat yang mencabut ruh anak Adam dengan penuh kekasaran. Sedangkan nasyitat yang dengan penuh kelembutan. Ya, jadi nazi'at ini dan nasyitat sama. Apa? Malaikat pencabut ruh atau sifat malaikat ketika mencabut ruh anak Adam atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Abbas memiliki atau diriwayatkan juga beliau memiliki penafsiran lain atau redaksi yang lainnya, penafsiran dengan redaksi yang lain. Wan nazi'at, yang dimaksud dengan an-nazi'at hiya anfusul kuffar. Yang dimaksud dengan an-nazi'at adalah jiwa-jiwa atau ruh-ruhnya orang kafir. Tunza'u thumma tunshatu thumma tughraqu finnar. Di mana dia kemudian dicabut dan kemudian ditenggelamkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim
Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Mujahid, seorang tabi'in, mengatakan wan nazi'ati gharqa, artinya adalah al-maut. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, begitu juga Al-Imam Al-Qatadah memiliki penafsiran yang lain. Yang dimaksud dengan nazi'at dan nasyitat adalah an-nujum. An-nujum. Dan ada beberapa penafsiran yang lainnya. Namun yang menjadi penafsiran kebanyakan ulama adalah yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan nazi'at dan nasyitat adalah para malaikat yang mencabut ruh. Kemudian beliau berpindah kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di dalam ayat yang ketiga, di mana beliau mengatakan wa amma qauluhu was-sabihati sabha. Maka Ibnu Mas'ud, faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hiyal malaikah. Yang dimaksud dengan sabihat itu adalah para malaikat juga, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Imam Mujahid dan Sa'id ibnu Jubair. Dan kita akan sering mendengar nama-nama seperti Mujahid, Qatadah, Sa'id ibnu Jubair dan yang lainnya, ya, karena mereka lah golongan pertama para mufassirin, generasi pertama para mufassirin. Dan hampir seluruh ahli tafsir kembali kepada perkataan mereka, mengingat mereka pun adalah tabi'in, seperti Ibrahim An-Nakhai, Alqamah dan yang lainnya. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan wasabihati sabha itu adalah al-maut. Yang dimaksud dengan as-sabihati sabha itu adalah kematian. Al-Imam Al-Qatadah mengatakan an-nujum. Yang dimaksud dengan sabihat kembali lagi adalah nujum. As-sabih secara bahasa artinya yang berenang. Yang apa? Yang berenang. Ya, atau yang mengalir di dalam satu arus, itu namanya sabih. Atau di satu jalur namanya sabih. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa sabihat ini adalah para malaikat yang memiliki tugas berkeliling di atas permukaan bumi. Dan di antara tugas mereka berkeliling itu adalah untuk mendengar salam ataupun salawat yang diucapkan oleh hamba Allah dan kemudian disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada siapa, Jom? Jamaah, ada malaikat yang keliling-keliling. Ada nggak? Ada. Tugasnya cuma keliling-keliling. Tugasnya apa keliling-keliling ini? Ngapain? Jamaah, menyampaikan salam dari umatku, kata Nabi, kepada diri. Jadi kalau antum bersalawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad misalkan, maka kalimat ini didengar oleh malaikat dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian akan mengembalikan ruhku, ini dalam hadis yang sahih, fa'aruddu alaihi salam, dan aku akan menjawab salamnya. Ya. Fasabiqati sabqa, dan kemudian as-sabiqati sabqa dalam ayat berikutnya. Kembali Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Ali, Masruq, Mujahid, yang dimaksud kembali lagi adalah para malaikat. Ya. Dan para malaikat ini disebut dengan sabiqat karena kata Al-Hasan Al-Basri, sabaqat ilal iman wa tasdiqi bihi, karena mereka lebih dulu beriman, bersegera beriman dan membenarkan seluruh apa yang datangnya
dari Allah, atau apa yang menjadi konsekuensi keimanan? Dibandingkan manusia, siapa yang lebih dulu beriman? Malaikat. Kenapa? Mereka lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Apa buktinya malaikat lebih dulu? Tinggal dijawab jemaah. Bukan. Apa dalilnya malaikat lebih dulu? Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Ila akhiril ayah. Perintah Allah berikan kepada para malaikat sesaat setelah apa? Allah menciptakan siapa? Adam alaihissalam. Dan pada saat itu malaikat sudah ada, sehingga Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepada siapa? Kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini bahwa malaikat iblis itu dulunya malaikat. Bukan. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa iblis itu kana minal jin. Ini juga membuktikan jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Jadi malaikat sudah ada, jin juga sudah ada. Terakhir manusia, dan manusia menjadi yang terbaik di antara mereka. Ya, malaikat, jin, dan manusia, mana yang terbaik? Mana yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah? Manusia. Meskipun para malaikat tidak pernah ingkar, tidak pernah kufur, dan selalu beriman kepada Allah. Kenapa manusia lebih baik? Karena manusia diuji keimanannya dengan apa? Dengan apa jemaah? Hawa nafsu. Maka ujiannya lebih berat. Malaikat bertakwa tanpa ujian karena diciptakan beriman dan bertakwa langsung. Jelas sampai di sini jemaah rahmatillah Allah. Nah, sabiqat itu adalah sifat malaikat yang mendahului dalam keimanan kepada Allah dan membenarkan semua apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan as-sabiqat maut lagi tafsirannya. Ya, maut. Kematian itu jemaah rahmatillah Allah berkeliling kemana saja, mengincar orang-orang yang ditakdirkan untuk terkena. Betul tidak jemaah? Kemudian juga yang namanya kematian itu mendahului segalanya. Ya, dia mendahului keinginan orang, cita-cita manusia. Dia mendahului semuanya apa yang direncanakan oleh manusia. Betul tidak? Saya nanti kalau umur segini mau begini, tapi kematian lebih dulu datang, menghampiri seseorang. Makanya penafsirannya diulang-ulang tadi. Maut lagi, maut lagi, maut lagi. Begitu juga penafsirannya juga di antara yang diulang-ulang. Dalam beberapa ayat ini adalah nujum, bintang. Karena bintang pun berkesesuaian dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah tadi. Ya. Ataupun kata Atha, sabqa yang dimaksud sama Allah itu adalah al-khailu fi sabilillah, kuda yang digunakan di jalan Allah. Itu diantara makna sabiqati sabqa. Ya, dan kuda yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Pada setiap tarikan nafasnya, pada setiap langkahnya, pada setiap makanan yang dimakannya, Allah ganjar dengan pahala. Ya, di antara perkara yang mendatangkan pahala terus menerus adalah ketika seseorang mengurusi kendaraannya di jalan Allah yang dia gunakan untuk berperang atau berjihad fi
sabilillah. Selama dia digunakan maka dia mendatangkan pahala. Nah sekarang kita pakai kuda atau pakai yang lain? Berjihad di jalan Allah. Aja mah. Pakai kuda atau pakai yang lain? Pakai yang lain. Apa harus pakai kuda? Apakah perkaranya sama berlaku untuk kendaraan yang lain yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sama. Jawabannya sama. Maka gunakan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmatillah Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman fal mudabbirati amra. Kembali Ali bin Abi Thalib, Mujahid dan Atha mengatakan yang dimaksud dengan mudabbir itu adalah para malaikat. Dan kenapa para malaikat disebut dengan mudabbir? Kata Al-Hasan Al-Basri, tadabbaral amra minas sama'i ilal ard. Karena tugas mereka adalah menjalankan, mengeksekusi perintah Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk dibawa kemana? Ke bumi. Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan. Yang tugasnya menurunkan hujan maka dia menurunkan hujan. Yang tugasnya membagikan rizki maka dia membagikan rizki. Yang tugasnya mencabut nyawa maka dia mencabut nyawa. Ini yang disebut dengan mudabbir. yakni bi amri rabbiha azza wajal, yakni mengeksekusi atau menjalankan perintah Rabbnya azza wajal. Dan Ibnu Katsir mengatakan walam yatakhallafu fi hadza, dan tidak ada satupun malaikat yang menyelisihi perintah Rabbnya atau menyelisihi perintah Allah. Ini makna lam yatakhallafu fi hadza. Dan Allah juga mensifati mereka dengan sifat seperti itu dalam Al-Quran dalam satu ayat, la ya'sunallaha ma amarahum. Apa lanjutannya? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu kata Allah tidak bermaksiat, tidak memaksiati, menyelisihi apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan. Betul? Betul Pak? Surat apa itu? Ayo. Surat apa? Awal ayatnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu awal ayatnya. Antum tahu ayat ini? So, surat apa, ayat berapa? Jamaah, surat to salah. At-Tahrim itu sudah benar. Ayatnya ayat berapa? Enam. At-Tahrim ayat 6. Allah mensifati para malaikat dengan sifat khusus. Ini sifat yang hanya dimiliki oleh mereka. Apa? Mereka tidak pernah menyelisihi perintah Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Dan ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Katsir, walam yatakhallafu fi hadza. Mereka tidak pernah menyelisihi perintah Allah. Walam yaqta, dan mereka tidak pernah berhenti. Tidak pernah putus. Terus menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengatur segalanya, tapi Allah kemudian karena ketinggiannya, karena kemuliaannya, karena kedudukan dan keperkasaannya, Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk mengerjakan apa yang diinginkan sama Allah. Ya, karena Allah Maha tinggi. Dan ini pun yang merupakan makna mutakabbir. Allah itu apa? Allah itu apa? Mutakabbir. Apa itu mutakabbir? Hah? Allah itu maha sombong. Mungkin kalimat ini dikritisi. Tapi yang dimaksud dengan kesombongan di sini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
itu melakukan apapun yang disukainya dan memerintahkan, mengendalikan siapapun yang dikehendakinya sesuka Allah, sesuai dengan sifat dan ketinggian Allah. Bahkan yang pantas untuk sombong cuman siapa? Allah. Allah yang menetapkan ini. Itu makna mutakabbir. Makanya Allah suruh para malaikat, padahal Allah bisa dan Allah maha kuasa. Allah tidak pernah lemah dari mengaturnya sendirian, tapi Allah suruh. Ya, karena Allah maha besar, maha tinggi, maha mulia, sehingga Allah perintahkan makhluk-makhluknya untuk mengerjakannya untuk Allah. Ya, jaga ini, lakukan itu. Ya. Nah, dari kalangan manusia, di kalangan manusia yang sombong itu kan modelnya begitu. Ya, buka pintu sendiri aja nggak bisa. Berdiri dulu depan pintu, nunggu siapa? Nunggu orang bukain. Makanya Allah nggak suka sama yang begini. Allah benci sama makhluk seperti ini. Karena yang pantas seperti itu hanya Allah, makhluknya tidak. Ya, makanya lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengerjakan hampir segalanya sendirian. Betul? Kecuali sahabatnya menawarkan dirinya, itu masalah lain. Tapi Rasul nggak pernah kemudian, dia misalkan siapa? Nggak ada. Nabi menjahit sendalnya sendiri, betul? 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 Ngangkat karung gandumnya sendiri. Nabi melakukannya sendiri karena Nabi bukan makhluk Allah yang sombong. Nabi itu tawadu. Jamaah rahmatullah Allah. Al-murad, ya, dengan al-mudabbirat, kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir, al-mudabbirati amra annaha al-malaikah. Yang dimaksud adalah para malaikat. Kembali pendapatnya sama dengan para tabi'in dan yang lainnya. Nah, kemudian Ibnu Katsir berpindah kepada firman Allah, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ibnu Abbas mengatakan ar-rajifatu dan ar-radifatu huma an-nafkhatanil ula wath-thaniyah. Yang dimaksud dengan rajifah dan radifah itu adalah dua tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Jadi ar-rajifah itu yang pertama, ar-radifah yang kedua. Dan begitu juga ini dikatakan oleh para tabi'in, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan yang lainnya. Ya, yang dimaksud dengan yauma tarjufur rajifah, kata Imam Mujahid, kaqauluhu atau kaqaulihi jallat 'azamatuhu yauma tarjuful ardu wal jibal. Hari di mana bumi dan gunung-gunung ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Tarjuf, apa artinya tarjuf? Apa artinya tarjufu? Jemaah. Hari kiamat ketika sangkakala ditiupkan, apa yang terjadi kepada gunung dan bumi? Terbelah, guncang. Ya, gunung bahkan berterbangan, hancur berterbangan. Betul? Itu makna rajaf. Karena tiupan sangkakala. Di saat ditiupkan, maka langit terbelah, bumi bergoncang, gunung berterbangan, ya, semua isi bumi keluar dan seterusnya. Hancur, lebur semua. Yang masih hidup pada saat itu berlarian, ya, mereka seperti orang mabuk, wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Karena goncangan itu membuat manusia itu seperti orang yang mabuk. Antum kalau gempa bumi seperti orang mabuk tidak?
Iya, keliengan. Betul? Iya, kenapa? Karena bumi bergoncang? Bukan. Karena goncangan bumi itu membuat otak kita berbenturan dengan tengkoraknya. Cetak, 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 cetak. Nah, itu yang bikin pusing. Kan badan diem, tapi yang di dalam tidak diam. Itu secara ilmiahnya kalau pengen tahu kenapa pusing. Maka dia berbenturan, deng, deng. Itu yang bikin pusing. Nah, ketika kiamat, ketika Allah goncangkan bumi, bahkan Allah keluarkan isinya, goncangan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga goncangan itu bisa membuat kullu murdi'atin, kata Allah, setiap wanita yang lagi menyusui melemparkan bayinya, padahal itu tidak akan pernah dia lakukan sebelumnya. Betul? Karena dia betul-betul kebingungan dengan goncangan yang sangat dahsyat itu. Ya, dan itu hanya akan dirasakan oleh siapa? Hari itu akan dirasakan oleh siapa? Hah? Manusia terburuk, kata Nabi. Nabi kasih julukannya syirorun nas, seburuk-buruknya manusia yang akan mengalami. Syirorun nas, syirorul khalq, seburuk-buruknya makhluk yang akan mengalami guncangan dahsyatnya hari kiamat. Watsaniyah, dan yang dimaksud kemudian dengan tsaniyah, wahiyar radifah, dengan tiupan yang kedua. Ar-radifah fahiya kaqaulihi, maka seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-14 juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Hafal ayat ini? Ana bertanya sekali lagi, hafal ayat ini? Hafal? Atau belum hafal? Kapan mau dihafalkan? Sebetulnya apa yang kita tunggu ketika kita mau menghafalnya, yang ditunggu apa, jemaah? Ini pertanyaan aja, jemaah. Ini bukan sidang ya, jemaah. Ini mau nanya saja. Apa yang kita tunggu untuk menghafal itu, apa yang kita tungguin itu apa? Padahal waktu banyak. Ya. Waktu banyak nggak? Waktu banyak atau saking nggak ada waktunya? Waktu banyak, taib. Sibuk apa? Hah? Sibuk malas atau sibuk apa? Taib, itu dijawab masing-masing. Tapi Anda mau tanya, nanti Allah akan tanya kita apa tidak? Kenapa nggak ngapalin? Hah? Akan ditanya tidak? Akan. Nggak merupakan kewajiban kita hafal semuanya, tapi berusaha memahami, tadabbur, baca, dan berusaha menghafal, itu akan jadi pertanyaan. Jadi hafid itu bukan wajib, kata para, ini pendapat jumhur ulama. Tapi berusaha menghafal itu diantara kemestian yang dilakukan. Kenapa? Karena seorang mukmin yang mencintai Allah, maka dia akan mengingat-ingat kalamnya. Itu konsekuensi iman. Jadi bukan hanya baca saja. Antum kalau suka sama sesuatu, antum ingat-ingat terus, betul? 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 Betul. Bahkan lagu yang antum suka 40 tahun yang lalu, antum masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena dihafalin. Ya, dulu itu teksnya ada, dibaca, diulang-ulang. Kan gitu dulu. Betul? Nah, kenapa sekarang Al-Quran tidak? Maka itu kembali kepada iman. Nah, tiupan yang kedua itu, kata Imam Ibnu Katsir, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana bumi dan jibal humilat, diangkat sama Allah,
Fadukata dakata wahidah, maka Allah kemudian akan jadikan satu semuanya. Jadi satu dataran. Gak ada lagi gunung, gak ada lagi apapun, tapi satu bumi yang rata, datar. Itu terjadi di tiupan kedua. Jadi tiupan pertama menghancurkan, tiupan yang kedua selain mengeluarkan makhluk dari dalam kubur, dia mempersiapkan dataran bumi yang baru untuk makhluk-makhluk Allah tanpa ada gunung, tanpa ada apapun. Dan ini sebagaimana jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diisyaratkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ubay ibnu Ka'ab. Dari Ubay ibnu Ka'ab. Rasulullah SAW berkata, kata Ubay bin Ka'ab, ja'atir rajifatu tatba'uhar radifatu wa ja'al mautu bima fihi. Rasul mengatakan akan datang ar-rajifah, tiupan yang pertama, tatba'uhar radifah, dan diikuti tiupan kedua, ja'al mautu bima fihi, dan kematian ya akan membawa segalanya. Kalau diterjemahkan seperti itu, maksudnya kematian akan mengantarkan seluruh makhluk kepada hari yang agung itu, hari yang besar itu, hari di mana Allah bangkitkan semuanya. Kan yang merasakan itu orang yang apa jamaah? Mati. Kan mati dulu tidak? Jamaah, mati dulu tidak? Tiupan yang pertama itu fungsinya apa? Mematikan seluruh yang ada, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Ada nggak? Ada beberapa malaikat tidak mati, seperti malaikat penopang arasy Allah yang memanggul arasy Allah tidak mati. Ya, itu disebutkan dalam hadis-hadis. Tapi manusia mati semua. Maka Ubay ibnu Ka'ab mengatakan, atau dikatakan, kata Ubay bin Ka'ab, qala rajulun, ya Rasulullah, berkata seorang laki-laki, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kulluha alaih. Bagaimana pendapatmu, atau apa pendapatmu jika aku jadikan semua doaku itu untuk dirimu ya Rasulullah, atau solawatku untuk dirimu. Jadi doaku semuanya solawat. Jadi berdoa atau mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa laki-laki ini mengatakan ini? Untuk menjadi persiapan, kata para ulama, menghadapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Bekalnya. Maka kata Nabi, perhatikan, idzan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka. Maka Allah akan mencukupimu dari seluruh perkara yang membuatmu sedih, gundah, memberatkan hati dan jiwamu dalam urusan dunia dan akhirat. Orang-orang yang memperbanyak salawatnya untuk Rasulullah SAW atau doanya untuk Rasulullah SAW, maka mereka akan dicukupkan oleh Allah dari semua keburukan dunia dan akhirat. Dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, tukfahammuk wa yughfaru dzambuk, semua kegundahan dan masalahmu akan diselesaikan sama Allah dan seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersolawat atau mendoakan Rasulullah SAW itu diantara bekal terbaik seseorang. Makanya kita diperintahkan untuk banyak apa? Sholawat. Kapan? Setiap saat. Anak pikir mau jawab hari Jumat aja. Tapi itu sunnah, betul? Iya, minimal hari atau malam Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat. Itu minimal. Ya, dari malam Jumat sudah. Karena malam Jumat itu sudah hari Jumat. Ya, betul? Betul jemaah? Hari dalam Islam itu dimulai kapan? Maghrib. Ketika muncul bulan. Makanya tahun Hijriah itu disebut dengan tahun apa?
qamariyah, bukan syamsiyah. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam lafaz Al-Imam At-Tirmidzi yang lainnya, dalam redaksi yang lainnya, disebutkan Rasulullah SAW itu kalau masuk ke sepertiga malam terakhir. Kalau masuk ke sepertiga malam terakhir, qama, maka beliau berdiri, faqala, dan kemudian bersabda, mengatakan, ya ayyuhan nas. Jadi Nabi bersuara lantang, berucap, wahai sekalian manusia, udzkurullah. Apa artinya? Ingatlah Allah. Ya, yakni dengan beribadah kepadanya, karena tidak ada bukti seseorang mengingat Allah itu melebihi apa? Ibadah. Ya, kalau ada orang bilang, saya mah ingat Allah cukup dalam hati, nggak cukup. Nggak cukup. Sampai apa? Sampai anggota tubuhnya membuktikan bahwa dia ingat sama Allah, baru terbukti di hatinya mengingat Allah. Kan banyak orang begitu kan, saya mengingat Allah di hati saja, jadi nggak perlu sholat, nggak perlu. Ini bohong. Kalau memang dia mengingat Allah dengan hatinya, dia akan membuktikannya dengan apa? Tubuhnya. Ya, betul? Antum kalau mencintai seseorang dengan hati, cukup nggak? Cukup nggak? Tidak. Sampai apa? Sampai ada buktinya. Begitu juga kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya yang dimaksud sama Nabi, uzkurullah, ingatlah Allah, yakni dengan beribadah, dengan beribadah. Karena kata Nabi, ja'atir rajifah, akan datang tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uhar radifah, dan diikuti dengan tiupan yang kedua, waja'al mautu bima fi, dan kematian akan membawa semuanya ya kepada hari itu, kepada Allah, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan segalanya. Ya, dan semua itu karena sebab kematian. Kata Allah, qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu hati-hati manusia, hamba-hamba Allah, wajifah. Di hari ketika baik tiupan pertama ataupun tiupan yang kedua, hati-hati mereka itu wajifah. Kata Ibnu Abbas, wajifah itu khaifah. Apa artinya khaifah? Takut. Kenapa takut? Kenapa takut jemaah? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ya. Dan mereka tidak tahu nasib mereka kemana. Absaruha khashi'ah, dan pandangan-pandangan ya mereka manusia-manusia ini khashi'ah ay dhalilatun haqiratun mimma ayanat minal ahwal. Pandangan mereka itu pandangan makhluk yang hina, rendah. Ya, orang kalau merasa terhina atau merasa rendah, pandangan matanya gimana? Tunduk. Kenapa? Kalau manusia malu. Tapi kalau pada hari itu, kata Ibnu Katsir, mimma ayanat minal ahwal, dari apa yang mereka saksikan, dari kejadian-kejadian besar pada hari itu. Bumi jadi datar, gunung nggak ada lagi, semuanya tidak berpakaian, semuanya berkumpul di tempat yang sama, semuanya tenggelam oleh keringatnya, kecuali yang dirahmati, dilindungi, dinaungi oleh Allah. Maka tidak ada yang bisa mengangkat pandangan matanya sedikit pun. Takut. Dan masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Sekarang kita nggak mikir itu. Sekarang kita tidak pernah berpikir bahwa pada hari itu setiap dari kita hanya akan memikirkan nasibnya sendiri. Dan tidak peduli sama siapapun. Tapi kalau hari ini kita memperdulikan semua orang.
diurusi semua orang. Betul? Betul jemaah? Dan kita melupakan diri kita sendiri. Ya, dan ini letak kebinasaan seorang hamba Allah jika di dunia dia sibuk dengan orang lain. Maka dia pasti celaka kelak nanti di akhirat. Ya, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir itu kata Allah, orang-orang musyrik Quraisy itu mereka mengatakan yang mengingkari hari kebangkitan, yastab'iduna wuqu'al ba'tsi ba'dal masiri ilal hafirah wa hiyal qubur. Yang mengingkari bahwa akan ada hari di mana mereka dibangkitkan padahal mereka sudah dikuburkan, sudah mati dikuburkan di dalam kuburan. Hafirah itu artinya kuburan. Anda ulangi sekali. Hafirah itu artinya kuburan. A'inna lamardudun, apakah kita ini akan dikembalikan lagi sama Allah? Padahal kita sudah di dalam hafirah, di dalam kubur, sudah jadi bangkai, dimakan tanah, jadi tulang, terus bangkit lagi gitu. Kan semuanya sama kalimatnya sampai hari ini sama. Oh, terus jadi udah mati, terus bangun lagi jadi manusia lagi? Oh, nggak mungkin. Ya, perhatikan, ini kalimat semua orang yang kufur kepada Allah, sama. Jadi kalau ada muslim mengatakan kalau sudah mati, mati sudah. Nggak ada maka pastikan dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Karena orang muslim yakin Allah akan membangkitkan semuanya. Betul? Betul? Iya. Semua dibangkitkan sama Allah. Baik. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Qala Imam Mujahid, ini dikatakan oleh Imam Al-Mujahid, pendapat yang tadi dikatakan oleh Imam Al-Mujahid. Wa ba'da tamazzuqi ajsadihim wa tafattatat 'idhamuhum wa nukhuruha. Mereka mengingkari bahwa diri mereka akan dibangkitkan setelah tubuh mereka itu tamazzaq, terkoyak-koyak. Tulangnya terlepas dari sendi-sendinya, tercerai-berai. Ya, artinya hancur lebur sudah. Makanya orang kafir itu mengatakan aiza kunna idzaman nakhirah. Ya, kita sudah di kuburan dan kemudian kita sudah menjadi tulang-tulang. Nakhirah itu artinya baliyah, tulang yang usang, sudah hilang dagingnya, sudah nggak ada, sudah habis dagingnya. Ya. Kata Imam Ibnu Abbas atau kata Ibnu Abbas sahabat Nabi, nakhirah itu artinya baliyah. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa yang namanya nakhirah itu al-azmu idza baliya wa dakhalat rihi fihi, atau dakhalatir rihu fihi. Tulang yang menjadi rusak, ya, dan atau ketika terkena angin. Antum gini aja lah, kalau lagi kurban, tulang dikupas, di kulit, di apa, kan kita mah kejam sekali ya kalau menguluti tulang. Kalau lagi kurban itu kan daging terpika bersih, tinggal tuh tulang teh hakiki tulang gitu ya, dikerik gitu ya. Nah kalau dibiarkan begitu aja kena angin, bagaimana penampakannya? Kering, tidak menarik untuk dilihat, betul? Nah itu yang namanya nakhirah. Ya, itulah nakhirah kata Ibnu Abbas. Nah sudah begini keadaan kita, kok dibangkitkan lagi sama Allah? Ini orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nah Allah dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taghabun itu mengatakan, la tub'atsun, kata Allah, kalian pasti dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Dan kalian pasti akan diberitakan, dikabarkan kepada diri kalian sendiri tentang seluruh apa yang kalian kerjakan. Itu pasti.
Kalian pasti bangkit dan kalian pasti akan menjumpai apa yang kalian kerjakan. Itu jawaban Allah juga dalam surat yang lain kepada mereka ini dan yang semisal dengan mereka yang nggak percaya bahwa nanti itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya kita ini aneh kalau kemudian kita mengaku beriman tapi kita bersikap seperti manusia yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya, banyak di antara orang beriman seperti ini kelakuan. Mengaku beriman. Ya, zalim seenaknya, melakukan maksiat sesukanya. Seperti orang yang lupa bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di dunia mungkin kita selamat. Selamat kan di dunia? Di dunia juga nggak selamat sebetulnya. Tapi di akhirat kita pasti tidak akan selamat. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahmatillah Allah, kita lanjutkan sedikit lagi kata Allah Subhanahu wa taala, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau itu terjadi, mereka mengatakan maka itu adalah kehidupan berikutnya yang merugikan. Paham maksudnya? Oh, rugi, pasti celaka kita kalau itu terjadi. Jadi mereka itu sadar sebetulnya, mereka sadar dan tidak sadar. Nah, mereka kemudian ingkar, kufur karena mereka meyakini bahwa nggak ada hari berikutnya. Jadi menurut mereka kufur seperti itu selesai, mati selesai, udah beres. Kalau sampai terjadi, wah ini bahaya. Bahasa sederhananya begitulah. Dan itu akan terjadi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir, ya, itu sebetulnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan keliru. Dan kalaulah sampai Allah atau sampai mereka berjumpa dengan Allah, maka itu adalah perjumpaan yang penuh dengan kerugian bagi mereka. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ka'ab, seorang tabi'in, qalat Quraisyun la in ahyana Allah ba'da an namuta la nakhsaran. Kalaulah Allah menghidupkan kita setelah kita mati, maka sungguh kita pasti merugi. Celaka kita. Ya. Maka ini jamaah rahmatullah Allah akan dirasakan oleh setiap mereka yang ya bersikap seakan tidak ada hari kebangkitan. Jadi mereka bersikap sesukanya, berbuat sesuka. Dan ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Jazakallah. Orang beriman itu boleh sesukanya berbuat di dunia ini? Enggak. Kalaulah mereka keliru, maka mereka akan segera memperbaiki kekeliruan. Itu mukmin. Ya, itu mukmin. Kalau salah, berubah secepatnya, bukan nyantai, tenang, kena, gampang. Ini bukan mukmin. Mukmin itu cepat-cepat kembali kepada Allah ketika mereka salah. Bukan yang istiqomah di atas dosa dan kemaksiatan. Fafirru ilallah, betul. Kata Allah, bersegera kepada Allah. Wasari'u fastabiqu, ayo berlomba-lomba bersegera. Itu orang mukmin. Adapun orang yang kufur, orang yang munafik, orang yang betul-betul lemah imannya, tidak. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kita harus khawatir, jamaah rahman, karena hari itu hak. Hari di mana kita akan diberdirikan di hadapan Allah itu pasti terjadi. Dan setiap dari kita mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala Allah ta'ala fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Hari itu, hari kebangkitan itu, innama huwa amrun minallah.
la mathnawiyata fihi wala ta'kid fa idzan nasu qiyamun yanzurun wa huwa an ya'mura ta'ala Israfil fayanfukhu fis suri nafkhatal ba'thi. Yang namanya hari kebangkitan itu, atau apa yang terjadi di hari kiamat, kehancuran dan kebangkitan, itu semuanya atas perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang membangkitkan seluruh makhluk, maka seluruh manusia akan berdiri dan kemudian mereka akan saling memandang. Fa'idhal awwaluna wal akhiruna qiyamun. Generasi yang pertama dan generasi yang terakhir semuanya berdiri. Baina yadayi Rabbi, di hadapan Allah, yang turun dalam keadaan mereka memandang. Kama qala ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-52, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, yauma yad'ukum, hari kebangkitan itu adalah hari di mana Allah memanggil kalian. Fayastajibun bihamdihi, dan semuanya menjawab panggilan Allah dengan memujinya. Wa tadhunnun illa bithtum illa qalila. Dan selama itu, selama kalian di kuburan, kalian berpikir kalian itu cuma sebentar nunggunya, padahal lama. Kayak baru kemarin, kayak baru mati. Dan ini terjadi sekejap mata. Jadi semua ini terjadi sekejap mata. Kalau kita kan sudah bahas, bangkit dari mana? Kuburan, dari tulang ekor. Gitu ya. Proses itu semuanya itu terjadi sekejap mata. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qamar ayat 50. Wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar. Perintah kami itu cuma satu perintah dan terjadi secepat kedipan mata. Berdiri padang mahsyar nunggu hisab Allah itu sekejap mata. Set, dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Oh, triliunan, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Tapi itu semua akan berkumpul di tempat yang sama sekejap mata. Cek, jadi bangkit semuanya, zat, laki perempuan, dalam kondisi yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW, berkumpul di padang mahsyar, zat, sekejap mata. Dan ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita hidup di dunia sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjangnya berapa tahun? 70 tahun. Itu hanya untuk menghadapi hari itu. Bas, nggak ada lagi. Ya coba antum pikirkan, anggap antum panjang umur 80 tahun, anggap 100 tahun, anggap sudah lama, sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, mati, itu untuk menghadapi satu hari saja sebetulnya, di mana Allah menentukan kita selamat atau tidak. Ya, jadi sudahlah, buang semua keinginan-keinginan duniawi yang tidak bermanfaat, itu buang. Karena itu nggak akan membantu kita nanti di akhirat. Perbaiki tujuan dan perbaiki amal agar kita selamat di hari itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah taala jamaah rahmatillah di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat insyaallah taala. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk dan juga nanti jawaban pertanyaan langsung jika ada. Ya, kita jawab yang melalui kertas terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, mana yang lebih utama bagi seorang wanita? Sholat di dalam kamarnya atau sholat di musalla yang ada di rumahnya? Kalau berbicara
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada seorang sahabiyah, maka di tempat yang paling dalam di rumahnya itu yang terbaik. Sebagaimana kata Nabi, engkau sholat di ruang depanmu atau di ruang tamumu, ya, itu lebih baik dari sholat di masjid. Kalau engkau sholat kemudian di dalam kamarmu, itu lebih baik daripada engkau sholat di ruang tamu. Ya, maka yang terbaik adalah di tempat yang paling dalam, meskipun di dalam rumah. Kalau bicara yang paling baik, yang paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ana pernah mendengar potongan kajian di medsos bahwa perempuan yang sering keluar rumah untuk kajian sesungguhnya mereka sedang tertipu. Karena sebaik-baik tempat bagi wanita adalah di rumahnya. Mereka lebih baik membaca Quran atau mendengar kajian di rumah, sementara kita tahu menuntut ilmu dengan mendatangi majelis ilmu keutamaannya sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini dan apa dalilnya. Karena di masa Rasulullah SAW, para sahabiyat itu meminta Rasulullah SAW secara khusus untuk mengajari mereka. Jadi mereka nggak mencukupkan diri dengan berada di mana? Di rumah. Kan bisa saja mereka ada di rumah saja dan menunggu suaminya datang membawa ilmu dari Rasulullah SAW. Betul? Karena zaman itu belum ada apa? Medsos, belum ada media. Betul? Sehingga mereka pernah mendatangi Rasulullah SAW dan meminta Rasul memberikan waktu untuk mereka, mengajari mereka agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Nabi Muhammad juga mengatakan ni'man nisaul ansar, sebaik-baiknya perempuan ansar. Kenapa Nabi mengatakan itu? Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak dihalangi oleh rasa malu mereka untuk bertafakuh atau untuk memahami agama mereka. Kenapa? Karena mereka suka bertanya sama Rasulullah SAW. Nah, kalau mereka di rumah, bisa nanya sama Rasul? Nggak bisa. Ya, betul, wanita itu tempat terbaiknya di rumah. Betul, itu tidak ada khilaf sama sekali. Tapi bukan berarti mereka ketika datang ke majelis ilmu maka mereka menjadi manusia yang tertipu. Terkhusus jika mereka membutuhkan ilmu itu. Ya, jadi ana rasa pendapat ini atau kalimat ini tidak benar. Ya. Selama para wanita ini menjaga syariat Allah, selama mereka keluar dari rumah dan kembali lagi ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak boleh bagi muslimah mengantarkan jenazah ke kuburan, termasuk keluarga dan anak-anaknya? Tapi apakah masih dibolehkan untuk ziarah dan kapan waktunya? Kalau kita lihat riwayat-riwayat di zaman Rasulullah SAW, itu tidak ada perempuan yang mengantarkan jenazah, nggak ada. Meskipun istri atau anak-anak perempuan. Termasuk Rasulullah SAW ketika jangan Rasul, yang lain, ya. Misalkan para sahabat, Utsman bin Affan misalkan, atau misalkan sahabat-sahabat mulia yang lain, ketika dikuburkan ada istrinya yang ikut, tidak ada anaknya yang ikut, tidak ada. Dan ini berlaku kepada semua sahabat. Dan ini menunjukkan di zaman Rasul perempuan tidak berangkat ke kuburan, tapi ziarah, maka ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicela oleh Nabi adalah perempuan yang terlalu sering ziarah kubur. Nabi mengatakan dalam satu hadis, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang terlalu sering ziarah kuburan. Adapun laki-laki diperintahkan untuk sering. Dan kita semua tahu alasannya kenapa. Tahu hikmahnya kenapa? Karena perempuan jika terlalu sering ke kuburan, apa yang terjadi? Meratap. Ini bisa menjerumuskan mereka kepada dosa besar.
makanya dicegah sama syariat. Allah faham kok tentang makhluknya. Ya, sentimental, melankolis. Jadi kalau lihat kuburan langsung nangis, langsung apa? Berderai air mata. Ya, laki-laki juga sama, mudah. Bisa saja dia menangis, tapi dia tidak akan larut dalam tangisannya. Tapi kalau perempuan tidak. Tapi kalau berziarah saja hukumnya jaiz, boleh, tidak ada masalah. Pertanyaan kedua, sering kita dengar kalau ada saudara atau teman yang meninggal, kita bacakan surat tertentu. Apakah bacaan tersebut bisa dan sampai menolong kepada yang meninggal? Cara mendoakan biar sampai pahala apa? Afwan. Cara mendoakan biar sampai pahalanya kepada yang meninggal bagaimana? Nabi Muhammad SAW, saya mau tanya saja sekarang, sederhana. Nabi Muhammad SAW ketika selesai memendam jenazah, maksudnya menguburkan, apa yang dilakukan sama Nabi? Itu aja dulu. Apa yang dilakukan? Jadi kubur, masukin liang lahat, ditutup dengan tanah sampai rata, atau ditinggikan 1 jengkal boleh. Habis itu ngapain Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan 2 kalimat saja. Yang pertama, istaghfiru li akhikum. Nabi mengatakan apa? Mintakan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Alas, 1. Nabi nggak baca surat apapun. Nah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm Allah ta'ala berfirman bahwa manusia itu hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Udah, itu yang dijadikan dalil oleh beliau. Ya. Nah, yang kedua apa yang dikatakan Nabi kepada para sahabatnya? Wasalulahut tathbit, mintakan kepada Allah agar saudara kalian ini sanggup menjawab pertanyaan kubur. Kelas. Maka ini yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang diwafatkan sama Allah. Kelas, gak ada lagi. Karena Nabi mencukupkan dirinya kepada 2 perkara ini. Kelas. Karena Nabi bisa membaca apapun, betul? Tapi yang diminta dan dilakukan Nabi cuma 2. Istighfar untuk si mayit. Yang kedua apa? Mendoakan dirinya supaya bisa jawab pertanyaan kubur. Kenapa? Karena bisa menjawab, menentukan keselamatannya di alam barzakh. Dan itu yang diinginkan saudara-saudara kita dari kita yang masih hidup. Doakan. Dan doa kita akan sampai kepada Allah dan saudara kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, adapun pahala masing-masing sesuai dengan amalan. Dan seseorang bisa dapat pahala terus-menerus. Bisa tidak? Bisa. Jika amalannya mendatangkan kebaikan terus-menerus. Ini yang disebut dengan apa? Pahala jariyah. Sebutkan apa yang bisa membuat kita dapat pahala terus-menerus. Sedekah. Apalagi? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan terus. Anak yang soleh. Bangun masjid. Buat sumur. Mengalirkan sungai. Menanam pohon. Seperti pohon kurma atau yang semisalnya yang terus berbuah, bermanfaat terus. Wakaf Quran terus. Rumah singgah. Rumah untuk sabilillah. Di jalan Allah. Membuatkan rumah untuk fisabilillah. Rumah singgah. Fisabilillah itu rumah, sabilillah itu rumah yang bisa disinggahi siapapun yang ada di jalan Allah. Apalagi? Ribat. Ribat itu menjaga perbatasan, menjaga kaum muslimin. Apalagi? Udah 10, cukup berarti. Yang disebutkan dalil ada 10, betul. Yang disebutkan sama dalil cuma 10. Tapi artinya amalan-amalan mayit itu sendiri yang bisa mendatangkan pahala setelah kematiannya. Tapi anak yang soleh itu Ustaz bisa mendatangkan pahala. Betul, karena anak soleh
hasil kerja dan amal mayit itu. Makanya dia berhak dapat pahala dari anaknya, bukan dari orang lain yang dia nggak punya hubungan sama sekali. Kecuali orang lain itu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan. Ya, makanya jamaah rahmatullah, sibuklah dengan amalan seperti ini. Bukan sibuk kemudian dengan membahas ini sampai atau tidak. Sibuk aja, kumpulkan amalan yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Maka kita insya Allah selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan langsung. Pak Budi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia baru yang diciptakan oleh Allah itu adalah tanah Syam, bahwa warnanya putih seperti roti. Apa ada di sini? Kalau tanahnya seperti roti dan seterusnya, betul ada hadisnya. Betul, hadisnya ada. Bentuknya seperti apa, ada hadisnya. Tapi bukan tanah Syam, karena tanahnya tanah baru. Tanahnya tanah baru. Allah gantikan tanah yang lama dengan tanah yang baru, yang akan menjadi tempat pijat. Nah. Bukan, insya Allah bukan. Nah, jelas? Barakallahu fiik. Silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Pertanyaan langsung. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, sholawat apa yang terbaik, yang paling singkat? Kalau sholawat Ibrahimiyah kan kalau panjang. Misalkan Masalahnya yang terbaik sholawat Ibrahimiyah. Dan sholawat Ibrahimiyah itu tidak panjang, pendek. Ya, panjang nggak sholawat Ibrahimiyah? Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa ala ali Ibrahim. Terus ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Misalkan baca gitu ya. Butuh berapa jam? Butuh berapa jam bacanya? Singkat. Maka itu yang terbaik. Mungkin kalimatnya sholawat apa yang cukup mencukupi kita sehingga kita berhak mendapatkan pahala dari Allah. Kata para ulama, mereka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, titik. Itu sudah cukup untuk membuat kita punya kesempatan yang sama mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat, atau untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah, atau untuk dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang tidak bersolawat, kata Nabi, qad khati'a tariqal jannah, atau kama qala Nabi SAW. Maka orang-orang yang meninggalkan solawat, tidak mau bersolawat, atau ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat, maka dia telah keliru dari jalan menuju surga. Artinya dia bergeser. Bayangkan coba, solawat jika ditinggalkan itu membuat orang itu dihukumi dia sedang bergeser dari jalannya menuju surga. Artinya dia nggak sedang menuju surga itu. Itu yang dimaksud sama Nabi. Tadi sih sahih. Makanya solawat itu ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Tapi dengan cara yang diperintahkan sama Nabi. Itu yang penting. Karena sebaik-baiknya sholawat itu yang mana? Yang diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka itulah yang paling mulia, yang terbaik. Tidak ada duanya, tidak ada tandingannya sampai kapanpun. Gak ada. Karena itulah yang dipegang oleh dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi yang terakhir jemaah, jika ada. Fadhil. Antara istighfar dengan sholawat, mana yang lebih baik maksudnya? Dua-duanya baik. Tapi kalau bisa barengan. Tapi kalau sholawat jelas, dengan sholawat seseorang bisa mendapatkan syafaat. Dengan sholawat pun seseorang bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, ada fadilah yang berbeda dari istighfar. Meskipun dua-duanya mulia. Dua-duanya adalah amalan yang sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah sekarang kita ini jamaah rahmatillah Allah, sibuklah kemudian mengumpulkan amalan-amalan terbaik ini. Ketika Jumat, sholawat. Selain hari Jumat, misalkan seperti itu caranya, nggak apa-apa. Atau selang-seling, Senin sholawat, Selasa istighfar, Rabu kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar misalkan. Hari Kamis salawat lagi misalkan. Atau surat Al-Kahfi misalkan. Hari Jumat masih salawat karena dianjurkan. Hari Sabtu istighfar deui. Hari Minggu istighfar nih. Terus istighfar nih. Ya. Artinya selang-seling seperti ini enggak ada masalah. Yang penting beramal. Hah? Boleh nggak diborong? Itu yang diinginkan sama Allah. Diborong, iya. Diborong itu maksudnya satu hari sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Iya. Kenapa? Karena sifat Nabi itu, jamaah, sifat Nabi itu yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu selalu mengingat Allah dalam semua keadaan. Jadi Nabi nggak pernah berhenti tasbih, nggak pernah berhenti tahmid, takbir dan seterusnya. Nah pertanyaannya, sanggup nggak? Insya Allah. Kalau nggak sanggup, lakukan yang sanggup kita lakukan. Seperti tadi, Senin sholawat, udah fokus sholawat aja. Ganti nanti, terserah. Yang penting beramal dan jaga amalan itu. Ini jangan diborong dalam satu hari, liburnya sebulan. Misalkan kan ada yang begitu. Tahajud, wah dari awal malam sampai akhir. Besoknya demam. Libur 3 hari. Bukan begitu yang diinginkan sama Allah. Lakukan ibadah meskipun sedikit tapi istiqomah. Itu yang terbaik, itu yang paling dicintai sama Allah. Jadi sebetulnya kita nggak punya hujah nanti di akhirat untuk mengatakan saya nggak sanggup ya Allah beribadah kepada dirimu terlalu banyak dan seterusnya, nggak ada. Karena Allah sudah memudahkan jalan kita, tinggal kita melakukannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua insyaallah. Amin. Sampai di sini jamaah rahmatillah Allah perjumpaan kita insyaallah pada hari ini. Semoga Allah mudahkan segalanya, ampuni dosa-dosa kita, dan Allah fahamkan kita akan agamanya, akan Al-Quran Al-Karim, dan menjadikannya sebagai hujjah kelak di hadapan Allah, agar Allah merahmati kita dan masukkan kita ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.